Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang 78 tahun Tuhan menyertai negara Republik Indonesia ini hingga saat ini boleh tetap berdiri dalam perlindungan Tuhan. Adalah suatu hal yang wajar jika pemerintah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78 dengan kemeriahan yang sungguh luar biasa. Oleh karena hal ini mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia yang telah meraih kemerdekaan hingga saat ini. Bagi saya itu adalah suatu hal yang layak untuk kita rayakan bersama oleh karena kemenangan dari beberapa pahlawan yang sudah berjuang beserta dengan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan ini. Namun adalah suatu hal yang unik bagi setiap kita jika ada orang yang mengharamkan untuk pemerintahan ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak dulu video pernyataan dari Ustadz ini. Kita lihat videonya. Hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang. Semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang. Dihapus. Kecuali dua. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Semuanya dilarang. Kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sangat jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Beliau mengatakan bahwa hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari guru jika dirayakan itu adalah suatu hal yang diharamkan. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita melihat, menyimak video ini, hari-hari keagamaan juga diharamkan untuk dilakukan, apalagi hari ulang tahun pribadi. Dan ada dua hal yang kita dengar dari pernyataan Ustadz ini yang tidak diharamkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah yang tidak diharamkan untuk dirayakan. Nah, mari kita melihat bagaimana pendapat netizen. Silahkan tulis di kolom komentar dengan sopan tentunya untuk menanggapi apakah benar hari kemerdekaan Republik Indonesia ketika dirayakan maupun hari ulang tahun kita atau hari keagamaan yang lain selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah suatu hal yang diharamkan. Silahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar apa pendapat saudara. Nah, mari kita bahas bagian ini. Sangat menarik sesungguhnya, ini pernyataan yang sangat konyol bagi saya untuk diucapkan. Apalagi itu adalah seorang pemuka agama yang mengatakan bahwa hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ketika dirayakan itu adalah suatu hal yang diharamkan. Wah, sungguh konyol bagi saya. Apalagi hari ulang tahun pribadi seseorang itu adalah suatu hal yang juga diharamkan. Mari kita simak. Bagi saya, orang-orang Kristen, kita kembali kepada ajaran Alkitab. Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Alkitab tentang hari kelahiran? Kita mengingat bahwa hari kelahiran itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Di mana hari itu bagaimana seorang ibu
berjuang untuk anaknya lahir ke dalam dunia ini. Dan ketika lahir, ada sukacita yang besar di dalam kehidupan keluarga karena perjuangan melahirkan seorang ibu telah usai. Di mana itu merupakan sejarah yang luar biasa dan adalah suatu hal yang wajar bagi saya untuk dirayakan, untuk diingat kembali bagaimana kita dilahirkan. Kita melihat juga bagaimana kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, bagaimana kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, di situ disambut oleh malaikat menyanyikan pujian sukacita di depan para gembala untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 19, para gembala pun bergegas untuk melihat bayi itu. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, orang-orang Majus datang dari negeri yang jauh hanya untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus dan memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Mengingat bagaimana peristiwa bersejarah itu juga perlu dirayakan di Natal. Yang kita rayakan, yang kita ingat bagaimana kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tentunya hal yang sangat wajar bagi setiap kita juga ketika lahir di dalam dunia, kita merayakan hari kelahiran kita. Tentunya juga bagi negara Republik Indonesia, merayakan hari kemerdekaannya itu juga adalah merayakan sesuatu yang luar biasa, mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana kemerdekaan, bagaimana perjuangan rakyat Indonesia beserta para pahlawan yang ada untuk meraih kemerdekaan ini. Ada banyak darah yang tertumpah, ada banyak kematian yang terjadi, ada begitu banyak pahlawan-pahlawan yang gugur di dalam peperangan untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi guys, adalah suatu hal yang wajar bagi setiap kita untuk merayakan momen-momen bersejarah dalam setiap kehidupan kita. Tentunya itu bukan suatu yang haram menurut saya. Karena apa? Perayaan ulang tahun itu sifatnya netral. Orang Kristen tidak dilarang maupun diharuskan untuk merayakannya. Kalau kita tidak punya sesuatu atau dana yang cukup untuk merayakan hari kelahiran kita, ya tentunya kita juga tidak dipaksakan untuk merayakan secara besar-besaran. Dan juga tentunya itu bukan merupakan tuntutan. Karena apa? Hari ulang tahun itu bersifat netral. Bagi acara kemerdekaan, bagi saya itu adalah suatu hal yang wajar untuk dirayakan setiap tahunnya. Karena apa? Ingat kembali, itu adalah momen bersejarah yang penting bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi guys, silahkan bagaimana saudara berpendapat tentang pernyataan dari Ustadz ini, tuliskan di kolom komentar. Dan kiranya melalui video ini kita dapat dicerahkan pikiran kita dan kita memiliki pikiran yang benar, menyikapi segala sesuatu dengan bijak dan bertutur kata dengan hikmat yang dari Tuhan. Tentunya kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan terus doakan untuk Indonesia ini, kiranya lawatan Tuhan terjadi bagi negeri ini, dan Tuhan terus menuntun setiap pemerintah yang ada untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, terlebih takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. God bless you.